Welcome to Selasa Berbagi. Kami bersyukur Indonesia terberkati. Selasa Berbagi adalah sebuah program di mana kita sama-sama menyebarkan Injil ke pelosok-pelosok Indonesia, sehingga saudara-saudara kita yang tinggal di tempat yang paling jauh sekalipun, remote areas, di atas gunung maupun di atas pohon, bisa mendengarkan Injil Kerajaan Allah. Dan donasi Anda akan mendukung pelayanan Pijar TV melalui penayangan di satelit-satelit yang menjangkau area terpencil di Indonesia. Awesome. Luar biasa. Yes. That's good. Berapa harga satelit? Mahal. Wah, betul sekali. Oleh karena itu pastikan donasi Anda juga mahal. Karena beli satelit itu mahal. Meskipun kami tidak beli satelit, tapi membeli channel untuk bisa menayangkan. Ada yang murah di Bali. Oh ya. Satelilit. Itu. Firman Tuhan bisa masuk ke tempat penjual satelit melalui Pijar TV. Oh, pastikan kita sama-sama memberkati Indonesia melalui satelit. Maksudnya melalui penayangan Pijar TV. Besar kecil pemberian saudara tidak jadi masalah. Tuhan menyukai pemberi yang memberikan dengan sukarela, suka hati, bukan suka-suka. Pastikan nomor BCA transfernya tidak salah, yaitu BCA 5055 182121 atas nama Denny Altia Gamadi. Sorry, itu rekening saya. Jangan salah kirim. Saya ulangi sekali lagi. Perhatikan, catat, ambil pulpen. Ya, betul. Itu yang di meja. Kamu jangan pura-pura meleng. Itu dia, oke. Oh, nggak punya? Pakai tisu. No problem ya, boleh dong ya. Kita caranya salah ya dia. Saya kasih saudara waktu untuk mencatat. Inilah nomor rekeningnya sekali lagi. BCA 5055. Ada di sini. 182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Dan hari ini kita ditemani dengan amazing people, very resourceful people yang akan sharing bersama-sama dengan kita. Orang-orang luar biasa, Pastor Raguel Lewi, seorang pencipta lagu, komposer, pengajar, pendiri komunitas, dan seorang yang sangat menyelami kehidupan anak-anak muda masa kini. Pastor Peter Chris. Bukan! Pastor bukan. Bukan Pastor. Bukan Pastor Peter Chris. Yang lebih tepatnya adalah seorang nabi zaman sekarang. Yohanes Pembaptis abad 21. Yang mengajarkan firman Tuhan dengan setia melalui media sosial maupun media antisosial. Saudara harus belajar buku-buku yang sudah dia tuliskan dan bisa mendalami hal-hal yang dia tuliskan melalui akun Instagramnya, yaitu bukan apa? Peter Chris. Instagram. S-nya 3. Serius? Iya, S-nya 3. Peter Chris. Iya, gitu. Cari sendiri. Wajah cuma Wah, nyumprat semua, bro. Viper. Dan Pastor Randy Chandra Dinata, seorang gembala yang baik yang memuridkan di Master Plan Youth, menggerakkan anak-anak muda menjadi pemimpin dan menjadi sahabat di kala suka maupun happy. Dan ada Bro Peter, seorang YouTuber, influencer, anak muda yang cinta Tuhan dan siap dipakai Tuhan sampai ke pelosok Indonesia. Haleluya. Haleluya. Amin. Siap. Itu tepuk tangan. Langsung tema kita hari ini tentu tema yang teman-teman beliau-beliau ini sudah sangat kuasai, yaitu love yourself. Mana suaranya? Pemirsa di rumah? Iya, tidak kedengeran. Mencintai diri, belajar tentang citra diri. Oke, langsung pertanyaan yang pertama. Ada satu orang yang menuliskan surat kepada Pijar TV dan berujar demikian. Hamba Tuhan, aku mau minta tolong. Aku merasa tidak percaya diri pada diri aku sendiri. Aku banyak kekurangan. Aku pengen pintar kayak Kak Randy. Aku merasa apa-apa selalu gagal. Setiap aku usaha tetap saja gagal. Oke, teman-teman sekalian. What will you say? Apa yang akan kita berikan nasihat, penguatan kepada orang-orang yang memang merasa aku gagal, aku nggak seperti di A, si B, si C, Kak Raguel, Kak Peter Chris yang bisa tulis buku banyak, kenal Tuhan, Bro Peter di sini. Ada orang yang broken from the inside. Apa pendapat kita? Oke, mau dimulai dari mana dulu? Dari Abjad ya? Sudut ungu. Dari Abjad. R. Peter Chris. Pertanyaannya adalah aku tuh selalu terakhir loh itu kan, sekarang dikasih di awal, ini hostnya ganti. Dipanggil nih, hamba Tuhan, aku mau minta tolong. Siap. Aku merasa tidak percaya diri, banyak kekurangan, nggak kayak teman-temanku. Apapun yang aku lakukan selalu gagal.
Usahaku semuanya sia-sia. Apa kira-kira message, bukan pester, Peter Chris kepada teman kita ini? Namanya kita sensor ya, sebut saja namanya Mawar. Melati, semuanya indah. Oke, siap. Jadi mungkin sih kalau kan pertanyaan tidak jelas, tidak spesifik. Pertanyaan sangat general. Kegagalan apa yang dimaksud? Sudah berapa kali gagal misalnya gitu kan? Apa saja yang sudah dilakukan? Jadi kupikir dengan pertanyaan yang sangat general seperti ini kita tidak bisa memberikan jawaban yang sangat spesifik. Pada kalau saya katakan tengok kembali apa yang ada pada dirimu sih, kulihat seperti itu kan. Gak mungkin kita kayak gini kan, aku mah merasa gagal terus dibandingkan dengan yang lain. Berarti kalau sekilas tadi dikatakan atau diujarkan tadi ya, seperti kata host, diujarkan gitu kan. Kan ini Ujar TV. Iya. Tidak. Itu berarti dia membandingkan dengan orang lain kan. Dia menganggap dirinya gagal, sementara orang lain kok berhasil dibandingkan gitu kan. Tapi belum tentu juga apakah dia sudah melakukan yang semua orang-orang yang sudah dianggap berhasil tersebut lakukan. Itu dulu sih kalau saya mau lihat dalam pertanyaan yang sangat general dan kurang spesifik ini, kok gagal terus kenapa sih? Kalau gua suruh jawab, coba lihat kembali sih dari semua kegagalan yang dilakukan tadi, yang sudah dikerjakan tadi, coba lihat lagi. Apakah ada hal-hal yang belum dilakukan dari semua proyek-proyek, pekerjaan-pekerjaan, karir atau apapun yang sudah dilakukan? Atau mungkin justru jawabannya adalah dia sering berganti pekerjaan, sering berganti yang dikerjakan berganti-ganti, belum lama bosen ganti, gak lama bosen ganti, ya pasti tidak maksimal. Ketika sesuatu dilakukan tidak maksimal, gagal. Krik. Oh iya. Cara hanya nunggu itu sehingga supaya pemirsa itu menjawab sendiri. Ada suspense dibangun ya. Biar seru. Dia harus oh ya ternyata benar bahwa kayaknya sih aku terlalu sering ganti profesi, aku terlalu sering mengerjakan proyek dengan singkat, kemudian belum puas, ganti lagi. Terus ini ganti lagi. Aku pikir kayaknya ini bukan kasus pada diri sendiri sih, tapi terlebih pada proses ketika mengerjakan semua hal yang dikerjakan tadi kenapa gagal sih. I see. Aku baru lihat sampai di situ sih. Oke. Langsung aja disambung sama yang lain. Oke. Kalau dari saya sih ya, menurut saya yang dialami ini juga benar general. Karena pertanyaannya sangat general, maka saya cuma bisa jawabnya general juga. Nggak bisa terlalu nyempit. Saya rasa belum kamu gagalnya kenapa? Saya bisa aja kamu gagal karena kamu banyak gagal hanya karena kamu merasa banyak gagal. Padahal belum tentu juga. Siapa tahu kamu juga berhasil di banyak hal, cuma kamu nggak pernah lihat. Nah, bagi saya kunci untuk kamu tahu kamu gagal atau enggak adalah kamu harus cek dirimu sendiri. Maksudnya secara detail kegagalanmu di mana, kenapa kamu kira-kira gagal, apa yang sudah kamu lakukan. Kadang kamu perlu, bagi saya, kamu perlu dapat gambaran akurat tentang dirimu sendiri. Wow. Sambil kamu perlu ngecek apa yang sudah dan belum kamu lakukan, dan kamu juga perlu cek apa yang Tuhan sudah berikan padamu, sehingga kira-kira kamu bisa tahu maksudnya kenapa ini. Jadi kuncinya sih saya rasa di situ. Oke. Yes, oke. Sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan promo Pijar TV. Kebetulan promonya hanya ada satu. Oke. Ini promo yang oke banget nih. Bantu kami mengumpulkan 500 masker untuk orang-orang yang membutuhkan. Caranya gampang banget, hanya dengan berdonasi minimal Rp65.000, dapatkan 2 masker Pijar TV seperti ini. Keren banget, dan buku Membunuh Kryptonite. Jadi hanya dengan minimal Rp65.000, kalian sudah bisa mendapatkan valuable knowledge di dalam buku ini, juga 2 masker yang gila, keren banget ini. Enak banget ini buat dipakai. Enak deh. Favorit banget masker ini. Testimoninya gimana? Oke banget ya. Oke banget. Enak banget, mau nangis. Dan caranya gampang banget. Bisa klik link bit.ly /500 masker. Lalu dari sana udah
dijelasin caranya gimana. Atau enggak bisa langsung mampir ke online shop Pijar TV, ada di Shopee ataupun di Tokopedia. That's good. Gitu. Udah gitu. Udah gitu. Udah. Oke. Terima kasih. Pi. Masih promo. Yes. Pastor Randy banyak berhadapan dengan anak-anak muda yang kegagalan itu belum dieksplor begitu jauh, tetapi udah ada perasaan gagal terlebih dahulu. Karena minder, karena mungkin dari kecil dikata-katain, sehingga self esteemnya tuh bonsai. Meskipun dia dalam Tuhan, tapi dia nggak merasa dia adalah ciptaan Tuhan yang gambarnya tuh optimal. Gitu ya. Wow. Nah, apa yang biasa nasihat yang Pastor Randy berikan kepada anak-anak Allah yang demikian? Anak Allah maksud saya. Iya, jadi ada beberapa anak yang saya jumpai juga di master plan gitu. Ada beberapa yang terlahir memang dengan kepercayaan diri yang lebih. Jadi dengan mudahnya dia bisa untuk mengekspresikan diri, bisa untuk tampil di depan orang gitu. Tapi ada beberapa pula yang tidak terbiasa. Contohnya saya pribadi. Saya ini bukan tipe orang yang tiba-tiba berani ngomong di depan orang gitu. Jadi biasanya ngomongnya di belakang orang. Di belakang orang. Jadi gosipin orang. Iya, jadi awalnya juga berjuang untuk berani bicara di depan orang gitu, untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya gitu. Tapi saya selalu belajar salah satunya dari kisah-kisah di Alkitab ya. Ada Musa yang ketika awal dipanggil Tuhan dia juga nggak percaya diri kan. Dia bilang, kenapa nggak Harun aja? Gua nggak bisa ngomong, ya kan? Akhirnya dia mendapat banyak tanda dari Tuhan sehingga akhirnya dia percaya bahwa Tuhan yang mengutus dia dan timbullah kepercayaan diri itu untuk menjadi alat Tuhan. Yeah. Gideon pun sama. Dia bahkan minta tanda berkali-kali. Tuhan kasih tanda dong supaya aku berani ketika engkau memberikan satu tugas dan tanggung jawab kepadaku gitu. Jadi yang pertama kita harus alami encounter dengan Tuhan sih. Itu kuncinya. Ya, mungkin ada orang yang terlahir dengan kepercayaan diri dan kalau dia nggak mengalami encounter dengan Tuhan, orang ini bisa berpotensi bahaya juga. Bisa jadi sombong, bisa jadi mengandalkan dirinya sendiri, ya. Tapi orang yang mengalami encounter dengan Tuhan pasti akan menyadari bahwa gue bisa bukan karena gue, tapi karena Tuhan, gitu loh. Nah itu satu poin. Dan kedua, ketika kita punya encounter dengan Tuhan, kita akan dapatkan value, kita akan dapatkan nilai-nilai yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ketika kita berani mengutarakan sesuatu, itu bukan karena aduh gue pengen kelihatan keren di depan orang, gue pengen kelihatan pintar ngomong di depan orang. Enggak, tapi kita punya message yang mau dibagiin ke orang lain. Gitu loh. Kita punya nilai yang mau dibagiin ke orang lain. Sehingga walaupun mungkin awalnya terbata-bata, mungkin awalnya banyak salah, tapi lama-kelamaan dia akan terbiasa. Dan mulai timbullah yang namanya confidence tadi, kepercayaan diri, dan akhirnya dia terbiasa untuk bicara depan umum. Dan dia punya jam terbang, dan akhirnya ya kegagalan itu bisa diminimalisir gitu. Jadi kuncinya adalah encounter dengan Tuhan. Encounter, kayak gitu. Perjumpaan. Iya. Kalau Bro Peter Mengenai kegagalan ya? pernah nggak minder? Pasti pernah lah. Boleh di-share sedikit? Ini co-hostnya ditodong ya. Kalau minder pasti pernah, cuma terakhir kali minder lupa. Wow, udah nggak pernah berarti. Jujur karena mungkin karena memang udah Tuhan tuh, aku percaya Tuhan tuh udah berikan yang terbaik gitu. Setiap orang diciptakan dengan yang terbaik dan ada purpose di dalam hidup ini. Masalah minder, untungnya aku udah lewatin fase itu pas mungkin SD SMP. Jadi kalau disuruh ceritain udah agak lupa. Tapi puji Tuhan sampai sekarang sih nggak gimana minder lagi gitu. Tapi kalau ngomongin kegagalan, mungkin aku mau tambahin dikit. Ya kegagalan itu it's inevitable gitu. Kegagalan tidak dapat dihindarkan. Betul. Bahkan orang-orang sukses pun ada gagalnya. Thanos berarti itu ya. I am gitu. Langsung hilang semua gitu. Iya, jadi kayak kalau misalnya kalian merasa gagal terus, justru bagus. Kenapa? Karena kalian bakal belajar banyak dari kegagalan itu. Yes. Dengan kegagalan itu ya belajar sampai nggak salah lagi. Mungkin banyak orang mikir kayak, oh kenapa si A udah sukses, B sukses, ya itu hidup mereka. Yang kita sebagai manusia
jangan compare hidup kita dengan orang lain, tapi compare kita hari ini dan kemarin. Apakah kita sudah lebih baik dari hari kemarin? Kalau menurutku sih begitu. Dan masalah comparing itu ya gak bakal habis kalau kalian terus compare sama other people, karena jalan hidup mereka ya beda sama jalan hidup kalian. Kalau misalnya mereka sekarang udah sukses, tapi kan kalian nggak tahu gagalnya tuh udah berapa ratus kali atau berapa ribu kali, dan itu kan nggak di-share di publik gitu. Jadi ya oke aja kalau gagal. Oke, very nice. Pemirsa Pijar TV, Anda tidak akan menyesal pada program hari ini karena saya akan menanyakan sebuah pertanyaan yang personal kepada amazing host, karena plural ya di tempat ini. Pertanyaan yang satu, teman-teman sekalian. Apa kegagalan terburuk yang engkau pernah alami? Apa kegagalan terburuk yang pernah mampir, hinggap, atau bahkan berkemah di dalam hidup rekan-rekan sekalian? Saya berikan waktu 30 berpikir sebentar. 30 menit berpikir. Apa masa-masa tergelap dalam hidup rekan-rekan sekalian? Kita pernah mengalami atau sedang mengalami masa-masa yang tergelap, yang terberat, di mana tidak ada sinar pengharapan. Tuhan terasa jauh. Sinar. Dan rasanya itu merek itu, campur. Bukan deh. Itu Sinar Jaya itu. Itu toko bangunan. Sinar Garut bukan sih? Iya, Sinar Garut itu. Oh iya. Oke, lanjut. Oke, itu pertanyaannya. Kapan masa-masa tergelap dalam hidup rekan-rekan di mana you have no hope? Berat, baca Alkitab, mental. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Saya pikir Brother Randy akan menjawabnya. Oh iya. Siap. Silakan Mas Randy dijawab Gue duluan ya. Ya mungkin dalam hidup selama 33 tahun ya saya hidup. 33, oke. Oke. Pengumuman dia. Pengumuman. Ya. Dan ada beberapa kali sih kejadian-kejadian yang cukup bikin down gitu. Salah satunya mungkin saya pernah dirampok. Oh ya? Nah, iya. Serius ini? Ada yang berani? Ada, pernah. Wow. Jadi tengah malam saya pernah naik kendaraan dan ditabrak dari belakang. Terus saya turun dari mobil dan ternyata itu adalah perampok. Ya kan, saya dipukuli. Oh ya? Iya, Pantesan jadi begini. udah dari sananya begini. Ya kan, sampai akhirnya waktu itu sama pacar yang sekarang jadi istri. Jadi bareng Dita juga. Kita sempat ngalamin trauma juga karena dirampok, mobilnya dibawa pergi. Kenapa Ya kan? kamu nggak pernah cerita sama aku? Ya, karena kan sudah lewat, Sudah lewat. masa lalu udah Kenapa tutup nggak buku. telepon kami? Kami doakan. Saya sudah lepas Pak. dari itu. Ya jadi Sorry. sempet down juga, sempet trauma juga berapa lama gitu. Tapi balik lagi sih, memang kalau kita bisa melihat perspektif yang lebih luas gitu loh dari apa yang Tuhan kehendaki, ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Mungkin bicara soal minggu lalu kita ngomongin mujizat, mungkin ini salah satu mujizat yang saya alami, dimana ketika mungkin kalau saya berlaku sedikit lebih berani, saya lawan, mereka udah punya senjata api, mereka tinggal tembak saya gitu. Cuma puji Tuhannya saya tidak melawan karena saya udah keburu bonyok-bonyok ya kan. Dan saya selamat saat itu. Begitupun dengan istri saya saat ini ya, saat itu pacaran. Jadi kita selamat, dan semakin direnungkan ya saya sadar bahwa itu kayak semacam kesempatan kedua dari Tuhan. Tapi untuk menuju ke sana kan lewatin proses dulu. Ya. Bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa gitu kan. Kenapa Tuhan izinkan kita ngalamin ini. Tapi puji Tuhan di dalam perjalanan waktu ya saya menyadari bahwa ada purpose Tuhan dalam hidup gitu loh. Ada kesempatan yang Tuhan kasih untuk saya boleh lebih sungguh lagi melayani Dia gitu. Itu satu aja deh. Kalau banyak-banyak nanti Nangis. nanti gue di altar kok lagi di sini. Wow. Oke. Terima kasih banyak buat ceritanya. Silakan yang lain. When was your darkest moment in Ya, life? saya serahkan pada Mas Peter. Beliau itu paling dark, jadi belakangan itu. Waduh, Batman. Tidak semua orang bisa melalui apa yang beliau lalui dan tetap hidup waras. Hidup.
Because I'm Batman. I am Batman. Pertanyaannya kenapa nggak tadi pas briefing ya? Jadi bisa mikir dulu. Ini pertanyaan Pusing. spontaneous. Banget nih. Ya. Jadi giliran siapa nih? Aku dulu deh, Oh silakan. pas Ini ke Peter Besit juga. gitu. Oke. Gak lama sih, baru 2 tahun lalu. Jadi di mana lagi biasalah anak muda, baru selesai kuliah, proses mencari kerja. Itu sempet ngelamar di banyak perusahaan dan ditolak-tolakin semua. Kayak ada kali 500 perusahaan. Buset. Ya, jadi yang di interview, dipanggil interview paling cuma 3 atau 4 gitu. Ya dengan semua kegagalan itu kan pasti sebagai anak muda yang baru lulus dan punya cita-cita besar, berasa kayak aduh kok gue cuma gini aja gitu. Self esteem bisa jatuh. Low banget gitu. Bahkan sempat sekali pernah saking butuh uang untuk bertahan hidup. Ya ampun ya Tuhan. Lebay banget sih. Ya jadi untuk bertahan hidup, jadi karena kan waktu itu aku lagi di luar negeri, lalu orang tua juga. Timur ya sebagai catatan. Kenapa? Di timur di luar negeri. Bukan dong. Bekasi. Itu luar planet. Oh, Iya jadi abis itu kan nggak mau nyusahin orang tua lah. Jadi dengan battle itu sempet jadi kayak sales gitu. Salesnya bener-bener turun ke lapangan di tengah mall, jualan makanan, subscription makanan. Dan itu buat aku bener-bener malu sih saat itu. Karena ada temen lewat gitu kan kayak malu, pakai apron, kayak lucu banget gitu. Tapi dari situ ya Tuhan ajarin ya andalin aja Tuhan. Dan puji Tuhan akhirnya setelah 4-5 bulan nunggu dengan bekerja sana sini yang gak jelas, akhirnya dapet di company yang oke banget gitu. Puji Tuhan. That's good. Gitu sih. Wow. Luar biasa ya. Darkest moments. kayak Komsel aja tuh tangan. Kayak Komsel ya. KL gimana? Saya. Kegagalan terbesar saya mungkin ada banyak, beberapa. Karena kegagalan itu penting. Tapi kalau mungkin yang gue inget tiba-tiba pas lagi ngobrolin ini paling dulu gue pernah mau menikah tapi nggak jadi. Itu it's painful. Itu pada waktu itu sakitnya atid. Sakit banget. Butuh waktu beberapa tahun untuk pulih. Itu merasa down, kayak merasa kok gue salah pilih, apa gue orang yang salah, apalagi kan Kristen banget kan, maksudnya the right person, terus udah married udah lebih lama, udah pacarannya udah menjalin hubungan lebih lama daripada kredit motor gitu kan, ibaratnya udah 2 motor di kredit harusnya itu udah dapat, kok nggak berhasil juga, apa yang salah? Oh itu down-nya itu down parah maksudnya, tapi setelah itu memang pulih lagi dan akhirnya memang ternyata sometimes keberhasilan itu penting, tapi kegagalan itu banyak hal yang bisa dikulik dan dipelajari. Pada akhirnya saya sih nggak bakal bisa berada di posisi saya sekarang kalau misalnya saya nggak waktu dulu tuh gagal lah, jujur aja ya. Karena itu lumayan turning point di hidup. Jadi ya kegagalan pun bisa jadi keuntungan asal kita tahu cara ngeliatnya sih. Ya, Mungkin gitu ngegas tapi sayang belum tentu ada ya. Belum tentu ada. Kalau nggak ada kejadian. Nggak ada ngegas tapi sayang, nggak ada lebih dari egoku, nggak ada sedang sayang-sayangnya. Sih sungguh indah ada, Sungguh cuma indah ya udah ada. itu doang, maksudnya kayak ya udah nggak bakal ada kalau misalnya lebih dari 70-80% apa yang saya capai hari ini nggak bakal pernah ada kalau nggak ada beberapa kegagalan besar itu. So ya dulu pada waktu ngalamin saya pasti nggak mau, tetapi kok sekarang saya cuma mikir kalau nggak ada itu gue gimana ya. Mungkin nggak kayak sekarang kali ya, mungkin itu. Jadi kegagalan tuh bikin kita punya daya ledak yang lebih besar. Entah kenapa ya punya daya ledak lebih besar, asal ngelihatnya dari perspektif yang tepat. Dan waktu itu inget citra diri udah pasti jatuh, udah kayak saham jatuh, maksudnya jatuhnya merayap, maksudnya kayak ngerasa kurang, kayak ngerasa karakter jelek, ngerasa kurang ini, kurang itu, ngerasa kayak kok loser banget. Emang saat itu ditinggalin gitu untuk orang lain? Enggak, bukan ditinggal, memang tiba-tiba breakdown aja. Oh, jadi nggak enak maksudnya, Betul lah. sangat berat lah. Iya, Ya gitulah. Ya gitu. Oke, ada pepatah yang bilang pelaut yang andal tidak dilahirkan dari laut yang tenang. Betul. Dia jadi andal karena dia melalui ombak yang mematikan atau kibasan ekor dari ikan paus yang bernama Kraken.
Itu kayak filmnya lain. Nah, bicara ngomong-ngomong tentang pelaut, bagaimana pengalaman tergelapnya Bang Peter Iya, Chris? karena kan nenek moyang kita adalah pelaut, betul, makanya saya adalah pelaut. Gitu ya. Tapi feminis ya, nenek moyang ya, bukan When kakek was moyang. your ya. darkest time? Aku pikir hal yang berhubungan dengan tadi kan ngomong pekerjaan dan segala macam, aku akan ambil lebih jauh daripada 5 tahun atau 7 tahun yang lalu, lebih jauh lagi puluhan tahun yang lalu gitu kan. Sebelum dunia dijadikan. Iya, pada masa dinosaurus masih menguasai alam Sebelum negara semesta api ini. menyerang. Ada Megazord dan segala macam. Itu saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi pada saya gitu kan. Dibesarkan dari sebuah keluarga yang sangat sederhana di sebuah pantai utara di Pulau Jawa. Kok jadi panjang ya? Setiap hari belajar gitu kan. Dari SD itu selalu ranking gitu kan. Ranking 40. Nah, Dari 30. jadi sekolah apa enggak itu? Ya selalu bintang kelas pada masa itu. Paling tidak nggak pernah di bawah 10 besar. 5 besar tuh nggak jarang banget. 1, 2, 3, 1, 2, 3 kayak Banyak gitu. kan kirain banyak kan 6, 7, 8 gitu ya. Iya. Nah, sampai SMP pun demikian. At least rata-rata di kelas lah gitu kan. Termasuk oke lah gitu kan. Di ngerti kemampuan saya dan segala macamnya. SMA pun demikian gitu kan. Bahkan dalam ulangan segala macam juga walaupun mungkin ada gagal segala macam, tapi secara akademis itu trendingnya naik gitu kan. Kayak dia trending saham tadi kan ya turun ya. Nah, nanti akan sampai sana itu kan. Trendingnya naik. Nah, makanya kan itu membangun kepercayaan diri yang luar biasa gitu kan. Nah, Eptanas sampai Eptanas SMA gitu kan, masih ada Eptanas. Tahun berapa? UN. Iya. Eptanas. Nilai Eptanas murninya aja gede, tinggi gitu kan. Dan ada dua mata pelajaran tuh tertinggi di kabupaten. Gitu kan. Wow. Kabupaten Belambangan, anak Cinggo ada di sana gitu kan. Cinggo. Nah, yang jadi pukulan adalah ketika UMPTN Sepenmaru gitu kan. Jeblok gitu kan. Nah, itu udah pede banget loh, pasti dapat lah gitu, pasti berhasil. Enggak gitu kan. Itu pukulan telak kayak jadi saham trendingnya naik kan, tiba-tiba jeder gitu kan. Gue taruh harapan gue di situ kan di Universitas Negeri gitu kan. Ini akan jadi gerbang karena kemerdekaan telah mengantarkan ke pintu gerbang gitu kan. Ini kan university itu kan sesuatu yang dibanggakan gitu kan di kehidupan kampus itu kan. Apalagi kampus negeri. Di samping juga bahwa perhitungan dari keuangan keluarga gitu kan. So gagal gitu kan. Itu terpukul banget gue. Wah, selesai lah ini. Dan walaupun gitu gue kayak ini mencoba untuk bangkit dengan next year aku akan ulang lagi. Bokap gak mau. Agak kamu gak boleh nganggur gitu kan. Sekolah, aku tuh nggak mau sekolah beneran karena next year aku akan ulang lagi atau aku ambil jurusan yang lain lagi tapi next year gitu kan kayak gitu. So beliau nggak ingin lihat itu. Gua bengong aja dan segala macamnya. Mungkin karena lihat pergaulan sekitar jadi kacau semua makanya beliau cari sekolah. Beliau nyari sekolah gitu kan, beliau daftarin gitu kan, dia daftarin tes segala macam. Udah tak daftarin, udah segala macam, udah kamu tinggal datang dan tes gitu kan. Udah argue gitu kan, udah berdebat segala macam ya, ibuku bilang udah turutin saja. Ya pada akhirnya gua turutin gitu kan. Gua turutin dengan tadi bahwa bahwa kali ini aku nurutin gitu kan. Ibuku juga bilang, nanti kalau sudah selesai sekolahmu udah kamu ngambil hidupmu sendiri kayak gitu. Ya wes pada akhirnya gua itu ambil ke D3 Teknik Kimia. Nah, di situ. Kimia. Nggak kelihatan ya Nggak kelihatan. casingnya. Tingkat 1 itu ogah-ogahan. Ogah-ogahan tingkat 1 sampai tingkat 1 lah, tingkat 1 semester 1, semester 2, semester 3. Itu ogah-ogahan. Nitip absen. Nitip absen, bayangin nitip absen itu kan. Nitip absen. Terus buku kuliah juga nggak punya. Nggak punya sama sekali gitu kan. Sampai tingkat akhir pun gitu nggak ada gitu kan. Pulang itu cuma bawa kardus Indomie 1 gitu kan. Beneran isinya hanya baju lab aja, baju lab praktek itu aja, praktikum itu.
buku fotokopi nggak ada gitu, sama sekali nggak ada. Dan orang tuaku bingung, kamu nggak pernah minta duit segala macam, karena aku kesana cuma nurutin perintah gitu kan, kayak gitu. Nah, selama itu semester 1, semester 2, semester 3 itu yang pas-pasan aja lah. Yang penting naik tingkat segala macam. Walaupun masih 3 sih, itu nggak ngoyo tuh 3 loh, itu bengong aja 3 gitu kan, kayak gitu. IP-nya 3 ya. Nah makanya kan punya percaya diri tinggi kan gitu kan. Nah kerjaan gua adalah baca di perpustakaan gitu, karena dari dulu suka baca gitu kan. Jadi gua nggak ikut kuliah, nitip absen kayak gitu kan, atau ikut kuliah bengong aja kayak gitu, atau ngikutin apa namanya kegiatan kampus yang lebih banyak gitu sih, seringannya gitu kan. Tapi praktek aku suka gitu kan. Nah, ini belum dark ini ya, ini baru pendahuluan tadi ya. Sabar, ambil minuman dulu, ke toilet dulu. Itu darknya tadi itu kan. Oh, itu sudah dark. Karena aku pikir hidupku selesai gitu kan, karena sebagai seorang bintang kelas dan kemudian tidak diterima di perguruan tinggi negeri, itu aib. Iya. Kelas-kelas lain itu masuk semua, itu aib bagiku. Dan apalagi kemudian masuk ke sekolah swasta, D3 pula, itu udah selesailah hidup gue kayak gitu. Dan emang ogah-ogahan di situ kan, segala macem kuliah ogah-ogahan, tapi karena waduh harus lulus ya udah, ya lulus itu. Dan kemudian ya, tapi dari kegagalan itu, dari gua ogah-ogahan kuliah itu ya sampai di titik ini gitu kan. Karena kalau mungkin saja kalau Tuhan bawa ke sebuah keberhasilan, aku masuk sekolah negeri sesuai dengan yang aku mau kayak gitu kan. Kayak gitu karena dulu sukanya itu mau jalan-jalan. Hubungan internasional kan dibidik gitu kan, nggak kena ya wes gitu kan, tapi pada akhirnya kan jalan-jalan juga gitu kan. Tapi itu benar-benar itu tuh bagi saya itu kejadian yang nggak mengenakan secara akademis itu kan, karena selama ini dikenal bintang segala macam, ketemu orang, kamu nggak sekolah negeri, itu malu banget gitu loh. Sebulan sekolahnya hanya D3, itu pun bukan sebuah sekolah swasta yang bonafit juga gitu kan, hanya dengan alasan cepat kelar, cepat kerja. Tapi ya kalau bukan tanpa kegagalan tadi, nggak sampai di pijar ini sih. Gitu. Tapi yang menarik dari Bang Kris nih, dia kan tadi bilang dia bolos sekolah ya, tapi melakukan sesuatu yang produktif, which is ke perpustakaan baca buku, nggak yang main-main gitu ya. Ya karena aku suka baca sih gitu sih. Aku suka baca dan kemudian juga nggak punya duit buat beli buku gitu kan. Ya mau nggak mau ya baca textbooknya gitu kan. Oh tapi nggak baca komik kan? Komik baca. Oh baca juga. Gundala baca. Baca. Cibuta dari Gua Hantu baca. Oh, mainin di komik situ. Itu. Oh, itu ada komiknya ya? Hah? Ada komiknya itu ya? Ada. Duluan itu datang gitu. Itu yang karena suka baca dan segala macam, juga nggak suka bengong di kos sendiri sih. Jadi mainnya ke kampus. Nggak ada kuliah ke kampus. Baca gitu ya? Iya, baca, ngobrol, berorganisasi. Justru dari kegagalan tadi dibelokkan ke situ. Itu bener loh man, itu gue nggak suka banget di era itu, tahun-tahun itu lihat teman-teman pada mentereng kuliah yang di bawah ranking di bawah saya itu. Men tuh apalagi itu anak Tuhan, rajin melayani loh men. Pas saat itu pas kemudian nggak masuk itu down banget mas. Gelap down banget itu. Nah teman-teman sekalian, saya membaca banyak email, banyak cerita dan pertanyaan dari teman-teman soal kegagalan hidup, minder, takut, sampai membawa pada depresi. Dan hari ini saya mau bilang bahwa we are together. Karena teman-teman saya di sini semua adalah orang-orang yang juga gagal. Termasuk saya di dalamnya. Orang-orang yang juga mengalami lembah kekelaman yang tidak kunjung keluar, bangkit dan melihat terang gitu ya. Jadi kalau teman-teman berada di titik itu, sulit untuk percaya Tuhan, sulit keluar, that's okay. Karena Alkitab kita juga mengajarkan bahwa failure story teaches more than successful story. Kalau kita hari ini ngobrol, saya bisa begini, kita sudah lakukan itu, mungkin Anda akan terinspirasi. Beberapa menit, setelah itu down. Karena berpikir, kok aku nggak bisa seperti kakak-kakak itu. Bisa hebat, bisa berbicara dengan sangat lancar dan fasih. No, kita punya cerita broken kita masing-masing. Yes. Nah, ada pertanyaan yang diajukan, kenapa saya diciptakan Tuhan sebagai orang yang bodoh? Saya sering melakukan tindakan-tindakan konyol dan membuat saya sulit percaya diri.
lama-kelamaan saya terkena depresi. Mohon doakan saya, kalau bisa berikanlah solusi. Nah, oke. Kita share lagi ya. Kita tadi udah bicara our darkest moments kan. Dan apa sih bagian nugget kecil kalimat quote yang kita pegang yang bikin kita untuk bisa bangkit lagi keluar dari masa-masa itu. Kita ngalamin beda-beda, ada yang cepat masalahnya, ada yang panjang masalahnya, tapi waktu mau keluar ada kalimat, ada ayat, ada sesuatu yang terngiang yang akhirnya gara-gara itu kita pegang, kita bisa bangkit lagi. Boleh nggak di-share masing-masing? Apa ada satu favorite quote misalnya ya, atau favorite ayat Alkitab, kita pegang sampai waktu kita mau goyang ini, udah separuh gila, kita pegang itu kita waras lagi, kita bersuka cita, percaya Tuhan lagi. Seperti urutan yang tadi aja ya. Oh ya udah. Oke. Urutan yang tadi. Nah, kalau saya percaya. Pertanyaan dadakan gue yang pertama coba. Yang pertama. Yaudah. Ya kalau gue pribadi sih, ya beberapa momen dalam hidup yang cukup menggoncang gue. Ya salah satunya waktu dirampok itu. Terus gue pernah gagal bisnis juga beberapa tahun yang lalu. Gue teringat satu ayat sih di Yesaya 46. Kirain Roma 8:28. Nah, itu yang kedua. Oke. Yang pertama Yesaya 46, di mana Tuhan berkata, ya sampai masa tuamu, aku tetap dia. Gitu. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Ya aku telah melakukannya dan aku akan menolong kamu terus. Aku telah menyelamatkan kamu. Ya, intinya gue kurang hafal ayatnya, bunyinya seperti itu. Jadi ketika di masa-masa tergelap hidup gue selalu ingat bahwa Tuhan gak biarkan gue jatuh tergeletak. Di saat itu mungkin secara jasmani, secara manusia gue kayak ngerasa ditinggalin Tuhan gitu. Gue ngerasa kayak Tuhan, apalagi yang beberapa tahun lalu udah mulai investasi, udah melayani Tuhan dan masuk dalam investasi itu dan gagal. Mungkin gue bisa ngeluh, gue bisa marah tanda kutip sama Tuhan ya, ngambek gitu. Tuhan gue udah pelayanan, tapi kenapa lu izinin ini semua? Lu kok ninggalin gue gini aja gitu. Tapi di ayat tadi gue selalu teringat akan ayat itu dan gue sadar bahwa sebenarnya Tuhan gak biarin gue gitu aja. Bahkan di dalam kejatuhan gue pun dia masih menggendong gue. Dan sampai hari ini gue percaya itu yang Tuhan lagi kerjain dalam hidup gue. Sampai masa tua gue, sampai memutih rambutku, dia Tuhan yang sama, dia Tuhan yang setia. Itu sih yang bikin gue tetap kuat jalan sampai hari ini. Kayak gitu. Gue mau nanya gini, banyak orang pikir butuh digendong Tuhan waktu lagi terpuruk. Waktu dia udah bisa berdiri di atas kakinya, Tuhan ntar dulu, gue udah bisa berdiri lagi. Tapi ayat itu bilangnya sampai lu tuh lu digendong. Iya. Lu butuh Tuhan waktu lu lagi super terpuruk, tapi waktu lu mulai bangkit pun, lu tuh pasti digendong Tuhan. Yes. Dan gue percaya justru di momen-momen itulah lu sadar bahwa selama ini lu jalan dengan kekuatan siapa sih? Gitu. Justru gue bersyukur Roma 8 ayat 28-nya itu bekerja di situ. Karena di dalam masa-masa tergelap gue sekalipun, gue akan selalu ingat bahwa Tuhan tuh lagi gendong gue. Gitu. Ya, jadi betapa bersyukurnya gue Tuhan izinkan gue masuk ke dalam lembah-lembah kekelaman itu. Karena kalau enggak mungkin gue akan jadi pribadi yang sombong, pribadi yang mengandalkan diri gue sendiri, gitu. Mungkin gue punya self esteem, gue punya rasa percaya diri, tapi rasa percaya diri ini gue bangun berdasarkan apa yang telah gue raih. Dan gue percaya itu bukan self esteem yang sejati, gitu loh. Itu nilai diri yang lu bangun dari pencapaian-pencapaian lu, dan itu pasti sifatnya temporer banget. Dengan mudahnya akan bisa hancur seketika gitu. Maka dari situ gue belajar bahwa nilai diri gue itu karena Tuhan yang menggendong gue, Tuhan yang selalu ada buat gue, dan Tuhan yang gak pernah ninggalin gue. Wow, beautiful. Meskipun semua orang, semua saudara, orang yang paling kamu hormati bilang kamu jelek, kamu gagal, kamu tidak mungkin berhasil, nilai kita ditentukan oleh Tuhan. Karena Dia yang bikin kita berhasil. Karena Dia yang mencintai kita. Wow, beautiful. Oke, Bro Peter, apa quote favorit, apa ayat yang nguatin waktu jadi seorang penjual makanan berkeliling di mall, teman-teman lain ada di perusahaan besar atau punya startup, lu jual makanan. Apa hope yang lu pegang waktu itu? Aku setuju banget sama Kak Randy, bahwa aku bisa sampai saat ini, di posisi saat ini itu
murni hanya kasih karunia Tuhan dan bukan karena kuat gagahku. Karena ada momen-momen ketika God, I'll use my own strength. Aku pakai kekuatanku sendiri, aku nggak doa, dan aku optimis dengan kekuatanku aku bisa. Tapi ujung-ujungnya malah gagal. Dan dari beberapa experiences itu, beberapa pengalaman itu yang membuatku sampai saat ini benar-benar bisa katakan, oh ya memang semua itu berkat campur tangan Tuhan yang bisa membuatku ada di posisiku sekarang gitu. Kalau misalnya ayat, aku sering banget screenshot beberapa ayat tapi lupa saat ini. Tapi ada satu quote, bukan quote sih, lirik lagu dari lagu Hillsong yang berkata, "Your love surrounds me when my thoughts wage war." Yang artinya adalah kasihmu, your-nya itu Tuhan ya. Kasih Tuhan selalu melindungiku ketika pikiran-pikiranku tuh berperang. Intinya kayak campur aduk lah. Overthinking. Iya, overthinking semua. Dan itu benar-benar yang nguatin aku sih, kalau Tuhan tuh benar-benar ada bersamaku. Benar-benar persis kayak Arendi. Gitu sih. Thank you. Bang Peter. Kalau ditanya ayat hafalan atau ayat apapun itu kan, bagiku semuanya itu penting sih, apalagi apa yang sedang dibaca itu penting. Tapi mungkin kalau refleks satu atau dua hal, mungkin satu kitab surat Paulus kepada jemaat Filipi itu sangat keren, terutama yang ayat yang sangat bagus itu kan. Yang gua nggak hanya ngomongin yang 1 ayat 21, tapi apa namanya, dari 20 dia bilang gini, sebab yang kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu gitu. Kan tahu semua yang terjadi gitu kan, bahwa dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku. Itu harapan ya kan, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan jikalau aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Sekarang aku tidak tahu gitu kan. Kalau buat sekarang gue ready, manggil sekarang ya ready. Tapi mana yang harus kupilih, gue tidak tahu. Kalau sekarang hidup ya harus memberikan buah gitu. Itu sih pegangannya. Ditanya. Wow. Pastor L. Mungkin kata quotes yang selalu gue ingat pada waktu momen-momen itu adalah walaupun kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Itu yang paling penting, yang paling berasa. Karena pada waktu itu ya goncangannya besar dan pasti semua keguncang. Gue ingat pada waktu itu, pada waktu broke up itu adalah momen pas gue mulai krisis multidimensi. Keuangannya kena, bukan multidimensi, maksudnya kayak sosok Dr. Strange gitu ya, maksudnya kayak ya gitu, maksudnya enggak. Coba gue juga ngalamin ada masalah keuangan sedikit, ada masalah di karir dan sebagainya, dan itu nggak selalu bikin gue tidak selalu meresponnya dengan baik. Saya nggak selalu meresponnya dengan baik. Nggak semua di antara kita pun bisa selalu meresponi semua hal dengan baik. Beberapa orang bisa bilang bahwa ya apapun terjadi padamu yang penting responsmu. Ya responsnya juga nggak baik-baik amat. Cuma saya lihat di situ walaupun respon saya nggak baik pada awal-awalnya, saya ngelihat Tuhan kok tetap setia. Bahkan ada kehidupan saya berubah walaupun saya belum berubah, maksudnya pada hari momen itu. Mulai kerjaan mulai beres lagi. Akhirnya pada saat saya ngeliat itu, saya melihat kesetiaan Tuhan. Itu yang pelan-pelan empower gue untuk bisa meresponi dengan lebih baik, untuk bisa meresponi yang tadinya nggak baik jadi berusaha lebih baik lagi, dan akhirnya ya that verse become true to my life. Jadi bukan cuma sebuah rema tapi sebuah kehidupan, bahwa dasarnya bahwa walaupun kita masih dalam dosa, Yesus sudah sayang duluan sama kita, Tuhan sudah sayang duluan sama kita. Kita melayani bukan supaya dia sayang sama kita, tapi kita melayani walaupun dia sudah sayang sama kita. Bahkan sebelum kita ngapa-ngapain, dia sudah mengasihi kita lebih dahulu. So, itu yang bikin saya bertahan sih. Jadi nggak ada quotes wisdom apa, nggak ada. Not so much. At that time, kata-kata wisdom itu kayak nggak ada gunanya sebenarnya pada waktu itu. So, ya cuma dasar itu aja yang bikin saya bertahan sampai sini.
ya udah itu aja sih. Oke. Ya. Setuju nggak kalau misalnya gue bilang begini misalnya ya? Setuju. Belum, Pak. Belum juga Mohon gue. maaf. Lebih baik jadi pecundang yang dipeluk Kristus daripada jadi pemenang yang mendukakan Roh Kudus. Oh. Ouch. Bisa. Tapi gue setuju banget Dan. Karena self esteem yang terbangun tanpa pernah kita jatuh, tanpa pernah kita mengalami yang namanya kegagalan, itu akan membuat kita jadi Itu toxic. iya, bisa jadi itu jadi kita kayak ngerasa gua loh yang bisa, gua loh yang berhasil. Dan akhirnya menjadi pribadi yang toksik gitu. Artinya dengan kegagalan itu justru itu akan selalu mengingatkan kita bahwa we are nothing without his grace kayak gitu. Jadi penting banget sih untuk kita ngalamin itu semua di dalam rancangannya Tuhan. Roma 8 ayat 28 balik lagi, dan akhirnya membuat kita jadi punya gambar diri yang benar, tapi juga didasari oleh humility, kerendahan hati bahwa di luar dia kita nggak bisa apa-apa. Itu kayak apa namanya tadi ya, Thanos tadi kan ketika waktu Endgame kan dia seolah kan dia menang terus kan, dan ketika dia kalah kan dia bengong, duduk terus bengong gitu kan, ketika diambil kemudian Tony Stark gini kan dia bengong gitu kan. Itu tadi kan bahwa selama ini dia nggak pernah mengalami kegagalan kan. Semua skemnya itu kayak berhasil terus kan. Dan ketika kena gitu kan, dipecundangi oleh Avengers, dan dia nggak mengira bahwa itu akan terjadi. Dia duduk dan bengong gitu kan. Melihat teman-temannya pada hilang semua, dia bengong gitu kan. Itu deep banget itu kan. Jadi kalau kita sampai ke puncak tanpa pernah mengalami kegagalan, kayaknya beda hasilnya ketika di puncak dan segala macamnya kalau kita pernah diproses dalam mencapai ke sana gitu kan. Karena hampir semua manusia pastinya akan pernah mengalami kegagalan sih gitu kan, human being gitu. Oke. Banyak orang down kan waktu dia gagal, dia kehilangan self esteem. Lalu mereka tanya kepada pendeta, gimana saya bisa memperoleh self esteem supaya saya bisa percaya diri. Cuman gini loh, sekarang mari kita lihat perspektif Alkitab. Apakah percaya diri itu sesuatu yang ditekankan Alkitab? Apakah Alkitab itu justru mengajak kita untuk percaya sama diri kita, atau sebetulnya itu gerakan modern? Maksudnya Alkitab nggak menekankan segitunya tentang ayo kamu harus percaya diri, ayo bangkit, kamu harus berhasil. Atau jangan-jangan itu konsep yang kita inginkan. New Age movement. Misalnya ya, pencerahan, naik, jadi kepala dan bukan ekor, that's beautiful. Tapi apakah itu concern Alkitab? Kalau misalnya iya, gimana? Kalau misalnya bukan, apa yang sebenarnya Kristus mau sih? Ini pertanyaan semua ini benar-benar spontaneous, Dani. Sebetulnya itu semua sudah ada di sini. Wih, Tapi saya ubah. Iya. Hancur. Oke, itu ya. Jadi kita banyak bilang, wah percaya diri bagus, penting. Well, ya dunia ngajarin itu. Tapi Alkitab itu fokusnya itu bukan sih? Atau apa kalau bukan? Kalau saya percayanya yang Alkitab benar-benar ajarin, dari lihat sih, kalau ngelihat soal identitas, bagaimana gambar diri, bagaimana Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambarannya. Saya lebih mempercayai satu statement yang dinamakan tahu diri sebenarnya. Tahu diri itu terkesan kasar, maksudnya kan nggak tahu diri kan kasar, tapi kalau boleh jujur bagi saya secara personal tuh nggak kasar. Bahkan itu sebuah panggilan bahwa hey, most of the time kita nggak tahu diri kita sendiri. Tahu diri itu beda dengan percaya diri. Percaya diri kadang semuanya suka nggak ada dasar, dalam arti ya pasti bisa. Kenapa pasti bisa? Tapi tahu diri itu beda. Tahu diri itu seperti kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu apa yang kamu bisa, kamu tahu apa yang kamu enggak, dan kamu tahu siapa dirimu dari dulu dan sekarang, apa yang sudah kamu lakukan, kamu tahu kamu milik siapa. Bagi saya itu sesuatu yang jauh lebih berdasar, dan itu bisa bikin kita bergerak dengan standpoint yang dengan sudut pandang yang lebih mawas diri, tapi satu sisi tetap maju. Jadi kita bukan karena kita percaya kita pasti bisa, tapi karena kita tahu siapa kita, potensi kita tahu batasan kita, dan jujur menjadi tahu diri jauh lebih sulit dibanding jadi percaya diri menurut saya. Wow. Jauh lebih susah. Karena banyak orang percaya diri tapi nggak tahu diri. Jadi banyak, saya berkali-kali sering ngelihat bahwa ada orang pede banget nyanyi dengan suaranya, dia merasa
suaranya bagus. Dan mungkin Tuhan juga nganggapnya bagus, tapi saya enggak gitu. Saya nganggap itu bagus, itu biasa aja. Dan bagi saya bukannya kasar, tapi memang dia mungkin nggak tahu dirinya. Dia merasa bahwa mungkin suaranya dia bagus, padahal ya Tuhan senang-senang aja sih, ya Tuhan yang bikin. Cuma ya gimana deh, ngerti lah maksudnya. Dan ketahuan diri itu penting karena kita jadi tahu limit kita jadi tahu apa yang sebenarnya paling bisa kita lakukan. Tuhan mau pakai kita daerah mana. Jadi kalau saya lihat sih, dan kita bersama siapa. Jadi tahu diri itu bagi saya yang paling sehat. Jadi jangan terlalu tinggi harga dirinya, tapi jangan kerendahan juga. Tapi ya di tengah-tengah, dan Antara ini sombong dan rendah diri antara ya. sombong dan jadi antara congkak dan rendah diri itu kita di tengah-tengah. Antara Jadi congkak dan minder. iya, jadi antara congkak dan minder, dan bagi saya itu paling sehat. Yes. Itu karena dia ada dasar. Jadi kalau misalnya dia bilang bahwa misalnya kamu bisa nggak gitu, saya bisa. Bukan karena dia belagu, tapi karena memang dia tahu dia bisa. Itu lain maksudnya. Jadi bagi saya banyak orang-orang maksudnya juga sok minder padahal dia bisa. Itu kan nggak baik juga. Oh nggak bisa, saya nggak bisa, ternyata jago. Kan pernah nggak ketemu orang anak sekolah kayak gitu, nggak bisa, belum belajar, ternyata nilai 100, kan pengen ditabok kayak bawaannya. Ya kayak gitu gue keselin banget gitu. Kok bisa bilang bisa? Sombong ya. Iya, kok bisa bilang bisa? Enggak bilang enggak maksudnya. Kok misalnya kamu kebetulan misalnya kamu cukup terkenal dan sebagainya, kamu orang yang punya prestasi, ya kamu harus jujur bahwa memang di posisi saat itu memang kebetulan kamu lagi tapi orang tahu dia juga tahu bahwa semua yang naik bisa aja turun. Bagi saya itu ketahui diri yang sangat sehat. So saya lebih jujur sampai detik ini, saya lebih pro tahu diri. Oke. Itu sih. So teman-teman yang lagi struggling dengan self image, congratulations. Karena di sini kita diubah, disiapkan jadi lebih sehat. Kita tahu apa yang nggak bisa, kita tahu apa yang bisa. Jadi orang yang normal lah. Ya, oke. Next, siapa lagi yang mau tanggepin? Is the Bible apakah Alkitab sangat menekankan tentang self esteem, harus penting, harus punya, nggak boleh minder, atau Alkitab punya penekanan yang lain? Mungkin gue ngelihatnya adalah ketika Tuhan di kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan pribadinya. Itu adalah satu nilai diri yang kita miliki, benar ya? Dan kalau tidak ada kisah kejatuhan manusia, mungkin bisa aja manusia jadi besar kepala dan merasa, oh iyalah, gue dikasih Tuhan, gue berharga, gue dicipta segambar dan serupa. Tapi kita masuk dalam satu fase yang namanya kejatuhan manusia ke dalam dosa, ya kan? Sehingga ada pilihan untuk Tuhan membinasakan kita, taruh di tong sampah yang sudah disulut api, binasakan, kita buat yang baru, yang sempurna, yang gak gagal. Tapi ternyata Tuhan tidak melakukan demikian. Tuhan rancangkan karya penebusan yang dikerjakan oleh Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan dari dasar itu, self esteem atau nilai diri yang tadinya GR kan dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan, tiba-tiba gagal. Aduh, gue manusia yang berdosa, gue manusia yang layaknya binasa. Drop kan, self esteemnya, nilai dirinya turun. Tiba-tiba Kristus datang, Kristus menebus, Kristus mengembalikan gambar dan rupa yang rusak itu menjadi pribadi-pribadi yang utuh, menjadi pribadi-pribadi yang berharga. Bukan karena dia, tapi bukan karena pribadi manusia tersebut, tapi tuh kan saking semangatnya gue. Tapi karena Kristus mati. Sehingga nilai diri kita itu kita letakkan pada pengorbanan Kristus. Ya, jadi kita harus sering main di situ tuh. Waktu mulai sombong, mulai berasa GR, gua nih. Ingat, lu siapa? Lu tuh cuma debu tanah yang layaknya binasa, tapi lu beroleh kasih karunia. Gitu. Tapi ketika lu ngedown, lu minder, ingat lagi bahwa ini loh, lu dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan, plus darah Kristus menebus lu. Wah. Itu kombinasi yang paling sempurna untuk membangun kepercayaan diri lo di dalam dia. Jadi tahu diri ya, jadi sehat. Betul. Basicnya. Oke, thank you so much. Terus enggak deh. Jadi nyambung kepada L dan juga Pastor Randy gitu kan. Self consciousness, kita sadar pada diri sendiri gitu kan. Nah itu siapa sih kita di hadapan Tuhan gitu kan.
Itu yang benar gitu kan, bukan kebanggaan yang seperti apa, percaya diri yang seperti apa, self esteem atau self image yang seperti apa gitu kan. Tapi yang Tuhan telah kasih kepada diri kita. Nah, kan gue lagi banyakan posting soal persenjataan rohani. Oh wow. Nah, itu ada yang paling keren yang selalu nampak ketika baris gitu. Ini pasti baju zirah gitu kan. Breastplate gitu kan. Itu sangat kemilau gitu kan, apalagi kalau pasti rajin dibersihkan dengan cara yang baik gitu kan, di brush gitu kan. Itu kalau berbaris itu pasti akan kelihatan tuh paling mentereng, menyilaukan segala macam. Dan Tuhan memang menginginkan kita ketika kita memakai baju zirah kebenaran itu memang punya attitude yang demikian. Nah, tadi kesadaran kita, kebenaran dia siapa kita tadi ketika kita memakai baju zirah dengan penuh kemegahan ini, itu dapatnya dari mana? Bukan dapat dari apa yang kita usahakan tadi, tapi tadi dari Bro Randy, karena Kristus telah mati kepada kita dan kemudian memberikannya kepada kita. Oh, salah, ada ayat mengatakan dan dia telah naik membawa tawanan-tawanan dan memberikan pemberian-pemberian hadiah-hadiah, termasuk di dalamnya kita dibebaskan itu dan kita mendapatkan baju zirah dan segala macamnya, supaya ketika kita keluar sana kita penuh percaya diri dalam konsep yang benar, conscious yang benar, kesadaran yang benar, kesadaran diri kita. Kita ini percaya diri karena kita diberikan kepercayaan diri. Sumber dari kepercayaan dirinya, the new source of confidence tadi adalah baju zirah kebenaran karena kita telah dibenarkan. Wah, Gitu. that's cool. Super sekali. Luar biasa. Biasa di luar. Teman-teman yang lagi minder, yang lagi melalui masa-masa hidup yang paling berat saat ini, welcome to the club. Siap. Kita adalah orang-orang yang broken, kita nggak ada bedanya. Kita adalah orang yang sebetulnya tidak layak, tapi diangkat jadi mempelai Kristus, dikuduskan, disucikan, Efesus 5, oleh darahnya, untuk didapati tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Tuhan sebagai gereja. Nah, oleh karena itu senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian, dan kami semua di sini bersyukur hari ini kita bisa bicara tentang hal yang profound, hal yang bisa mengganggu banyak orang tapi juga menyukakan. Karena hari ini kita bukan cuma berkubang di masalah brokenness kita mencelupkan diri kita ke dalam kekayaan kasih karunia Tuhan yang melalui darahnya kita dijadikan pribadi yang baru. Ada pengumuman promo dari Bro Peter? Udah nggak ada sih. Tadi kan udah di depan. Udah habis. Yes. Kalau begitu, this is the end of it. Pijar TV. Salam Salam terang bagi Indonesia.